Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak pembalakan liar yang diduga jadi penyebab bencana di Pulau Sumatera. Prabowo juga tegaskan akan bantu masyarakat bangkit pasca bencana yang melanda. Tapi percayalah bahwa pemerintah akan bekerja sangat keras, akan berbuat habis-habisan untuk membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Itulah janji Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi bencana di Bener Meriah, Aceh. Di hadapan warga terdampak, Presiden tegaskan pemerintah akan bekerja keras untuk membantu masyarakat. Presiden juga menjawab isu liar pembalakan hutan ugal-ugalan yang dituding menjadi penyebab bencana di sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Presiden menegaskan akan menertibkan pembalakan liar, termasuk meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan soal praktik yang buruk bagi lingkungan tersebut. Justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Berdasarkan data Forest Watch, telah terjadi penurunan hutan di Pulau Sumatera. Di Aceh, periode 2023-2024 terjadi penurunan 11.228 hektar menjadi 10.100 hektar hutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, penurunan luas hutan dari 7.141 jadi 6.142 hektar. Sumatera Barat juga mengalami penurunan luas hutan dari 6.634 jadi 5.705 hektar. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kebijakan Presiden Prabowo yang akan menindak tegas pembalakan liar, kami sudah terhubung dengan Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden dan pakar politik Ray Rangkuti. Selamat malam Mas Sadam, Bung Ray, apa kabar? Selamat malam, Bung. Saya ke Mas Sadam terlebih dahulu. Mas Sadam, ketika Presiden menginstruksikan untuk menindak tegas pembalak liar, ini akan dimulai dari mana dan dicarinya dari mana ini? Iya, yang pertama Pak Presiden sebetulnya sudah menegaskan melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait dengan penertiban kawasan hutan. Di bulan Februari pun sudah ada Satgas PKH-nya. Dan per hari ini itu sudah ada hampir 4 juta hektar yang memang sudah dialihfungsikan ke negara. Nah, dalam posisi ini per hari ini juga Satgas PKH sudah mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menhan. Kemudian Satgas PKH sudah melakukan hal-hal yang memang tadi disampaikan oleh Pak Presiden. Bahkan bukan hanya pembalakan liar tapi juga perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin. Nah, dalam posisi ini jelas dari Satgas PKH ada 4 hal yang kemudian diminta oleh perusahaan yang kemudian bermasalah. Yang pertama adalah akan dikejar bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Yang kedua, akan ada sanksi administratifnya, artinya ada evaluasi perizinan jika memiliki izin. Yang ketiga, bahkan sebetulnya ketika ada kebijakan yang dikeluarkan, itu atas perizinan tersebut mengandung unsur tipikor, itu akan ditindak juga, Pak. Kemudian yang ketiga itu akan ada perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan. Jadi seperti halnya itu ada 49 perusahaan sawit dan juga 22 perusahaan tambang dengan nilai 38,62 triliun yang sudah didenda. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengevaluasi evaluasi terkait dengan peraturan ataupun kebijakan. Nah, ini untuk mitigasi resiko ketika nanti ke depannya ada bencana lagi. Oke, ini kan ada 4 yang tadi Anda sebutkan, ada pidana, kemudian administratif, kemudian ada unsur tipikor yang juga akan ditindaklanjuti, kemudian kerugian. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa perusahaan yang ditengarai melakukan itu? Oke, tadi juga sudah ada konferensi pers sebetulnya dari Satgas PKH itu mengatakan bahwa yang pertama di Aceh itu ada 9 perusahaan, di Sumut
terkait dengan daerah aliran sungai di Batang Toru, Sungai Garoga, dan Langkat, itu ada 8 perusahaan, include dengan PHAT. Kemudian di Sumbar itu ada 14 subjek hukum dari 3 wilayah aliran sungai. Nah, perusahaan-perusahaan ini sedang dievaluasi bagaimana perizinannya. Ketika memang ada bermasalah, kemudian ini akan ada sanksi pidana, bahkan tadi denda atas kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat. Karena kita ketahui bahwa per hari ini sudah ada 1022 korban jiwa, dan ini kita harus melihat bagaimana pertanggungjawaban tersebut. Oke. Dan ya. Baik. Saya ke Bung Ray terlebih dahulu. Bung Ray, ada 9 perusahaan, 9, 8, dan 14. Ada banyak sekali, Bung Ray. Bagaimana? Anda optimis melihat bahwa seluruhnya ini akan ditindaklanjuti? Angka itu kan sebetulnya udah lama beredar kan. Bahkan sebelumnya seingat saya mungkin minggu-minggu pertama lah ya peristiwa ini terjadi, musibah ini terjadi, sudah muncul 12 nama kan yang ditengarai memiliki keterkaitan dengan gundulnya hutan di Sumatera gitu. Tapi sejauh ini yang kita tahu informasinya baru 1 individu yang ditetapkan sebagai tersangka dan 1 korporasi. Nah, ada individu ini juga dari korporasi yang sama. Jadi sebetulnya baru 1 subjek hukum nih, baik individu maupun korporasinya. Karena itu datang dari korporasi yang sama dan elit yang sama di korporasi yang bersangkutan, yang disebutkan gitu. Nah, ini sudah hampir 1 bulan ya peristiwanya, belum ada apa istilahnya itu ya, lonjakan lah ya. Jangan kelonjakan lah ya, belum ada perkembangan yang signifikan dari penetapan yang 1 orang ini. Nah, tapi yang 12 nama itu udah sering, kalau kita misalnya kutip pernyataan dari Menhub, mereka udah merilis nama-nama, kemudian Bupati Tapanuli Selatan juga ada menyebut nama-nama gitu ya. Tapi lagi-lagi baru 1 nama nih yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, itu 1. Nah, yang kedua, sebetulnya kalau di presidennya clear nih, ya kan, pembalakan nggak boleh, ya kan. Kemudian mereka yang melakukan katakanlah illegal logging itu harus dikejar gitu. Masalahnya ke bawahnya ini gimana? Kan soal peniadaan penetapan bencana nasional pun diyakini oleh presiden dapat ditangani oleh Indonesia, tapi kan kenyataannya nggak di lapangan itu terseok-seok kan. Pak Bahlil misalnya menyampaikan 80% listrik di Aceh itu udah dapat beroperasi gitu. Kenyataannya belum kan, dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai presiden membuat kesimpulan dari laporan-laporan. Baik. Yang sebenarnya di lapangan gitu. Nah, jadi ada persoalan di eksekusi dari pernyataan-pernyataan presiden gitu. Mas Adam, caranya bagaimana agar di lapangan juga menerjemahkan instruksi presiden secara langsung, apalagi ada dugaan-dugaan misalnya oknum-oknum yang membackingi perusahaan-perusahaan tersebut dalam pembalakan liar. Nah, bagaimana ini kemudian bisa sampai eksekusinya di lapangan? Iya. Jadi Satgas PKH ini ada langsung dengan kejaksaan, kemudian dengan Barreskrim. Artinya memang ini ada penyidikan terkait tumpukan kayu ini, kemudian ditelusuri dari mana, dan ini akan ada respon cepat dan langsung dilaporkan ke Pak Menhan selaku Ketua Pengarah Satgas. Dan ini yang kemudian per hari ini sudah ada namanya tadi PT TBS ya, yang kemudian ditetapkan ya terkait dengan tersangkaan ini. Nah, ini yang kemudian tadi yang saya sebutkan lagi ada 9 perusahaan, kemudian 8 perusahaan, 14 perusahaan subjek hukum di Sumatera Barat. Ini sudah ada pelarangan, kemudian ada penginvestigasian di Barreskrim untuk kemudian segera dilakukan penyidikan dan juga penetapan terkait dengan hal-hal ini tadi, hal-hal bagaimana kerusakan lingkungan itu terjadi. Baik, tapi kalau informasi terkait siapa saja yang terlibat sudah dapat ya? Bapak Presiden sudah dapat informasinya ya? Iya. Bahkan tadi kalau kita boleh menggarisbawahi, bahkan ketika memang ini harus ada evaluasi perizinan, kemudian ada kebijakan yang dikeluarkan atas perizinan ini mengandung unsur tipikor, maka akan ditindak. Artinya memang dari Satgas PKH kemudian menginformasikan ke Pak
Menhan, kemudian Pak Presiden, itu akan kemudian ya akan ada solusi-solusinya dari Pak Presiden terkait dengan penindakan-penindakan tersebut. Tapi secara teknis itu Satgas PKH lah yang kemudian mempunyai andil penting terkait dengan penindakan ini. Baik. Bung Rey, secara teknis memang butuh waktu diterjemahkan oleh teman-teman di lapangan. Seperti apa? Itu yang saya bilang tadi, itu belum ada kemajuan yang signifikan. Sampai kemudian hari ini atau kemarin ya, saya lupa persisnya, Presiden menyampaikan kembali untuk menindaklanjuti ataupun memproses hukum kepada mereka yang melakukan illegal logging. Itu pun dijawab oleh Presiden setelah ditanyakan oleh media kan. Kalau sebetulnya medianya nggak menanyakan, boleh jadi Presiden juga menganggap semuanya udah berlangsung seperti yang mungkin dilaporkan kepada beliau. Padahal ini kan sudah hampir sebulan, yang ditetapkan baru 1 orang, baik korporasi maupun individunya gitu. Nah ini nama-nama yang dirilis 12 ini bagaimana prosesnya? Kan duanya seperti yang sekarang ya kan, lah ini lama sekali gitu. Bahkan awalnya itu ketika potongan video bertebaran yang terkait dengan kayu-kayu yang bertebaran itu pihak Kemenhut aja masih seolah-olah menyangkal bahwa itu adalah hasil pembalakan liar gitu. Jadi lagi-lagi ya ini urusan level kedua, level ketiga, level keempat nih. Dan ya oke-oke aja kalau dilakukan macam-macam gitu. Itu yang pertama, Bung. Yang kedua kan kaitan penegakan hukumnya ini bukan Kemenhan. Kemenhan sih bisa aja menemukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan aturan seperti misalnya IPIP di Morowali kan. Tapi kalau yang terkait dengan penegakan hukumnya tetap kepolisian. Ya, itu tantangannya ya, bagaimana percepatan tindak lanjut ini dilakukan di lapangan ya. Baik, mungkin bisa didengar oleh Mas Adam, nanti disampaikan bagaimana percepatan dan akselerasi tindakannya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Mas Rey, Mas Adam, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak.